Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah umroh. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala saya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang safar, yang berkaitan atau yang berhubungan tentang safar. Yang Nabi katakan, inna safara, sesungguhnya safar itu qit'atun minal adab. Safar itu bagian daripada atau potongan daripada azab. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan potongan atau bagian daripada azab adalah kondisi safar itu berbeda dengan kondisi saat seseorang mukim. Kondisi safar berbeda saat kondisi seseorang sedang mukim. Yang mana ketika seorang mukim, maka mungkin dia bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang safar. Seperti misalnya orang yang mukim bisa lebih leluasa memilih makanan yang ingin dia makan. Ketika dia ingin makan A misalnya, dia bisa pilih, cari. Ketika dia ingin makan B, dia bisa pilih kemudian cari. Akan tapi ketika kita sedang safar, maka di antara konsekuensi safar adalah kita akan menerima kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang berbeda saat kita mukim. Dari mulai makanan, tempat tidur, dan yang lain-lain. Artinya adalah di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita tentunya jika nanti mendapati hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang diharapkan, maka yakinilah ini bagian daripada qit'atun minal adab, potongan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mengetahui itu maka kita akan tetap bisa untuk mengikhlaskan tujuan dan maksud kita mendatangi Mekah dan Madinah. Karena jangan sampai ketika kita memperoleh hal-hal yang tidak diinginkan justru mengendorkan semangat kita. Seperti misal nanti di pesawat duduk kurang nyaman misalnya, mau tidur susah gitu. Iya, karena safar. Kalau mau tidur gampang di rumah, kan bahasanya seperti itu. Kalau ibaratnya kamar mandi ngantri misalnya dan seterusnya. Karena itu bagian daripada hadis Nabi yang disebutkan potongan dari azab. Tentunya dari pihak Umrah Travel ingin memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik, maka tetap kembali kepada hukum asal. Usaha adalah usaha, ketentuan adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya hanya ingin menguatkan jamaah sekalian, apapun yang akan kita hadapi dalam perjalanan nanti, jangan sampai mengurangi keikhlasan kita mendatangi Mekah Madinah. Jangan sampai mengurangi rasa keikhlasan kita mendatangi Mekah dan Madinah. Banyak sekali keutamaan Mekah dan Madinah. Banyak sekali keutamaan Mekah dan Madinah. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu diperbolehkannya seseorang melakukan safar jauh dalam rangka beribadah. Jadi kalau kita safar jauh untuk beribadah itu tidak diperbolehkan kecuali kedua tempat, Mekah dan Madinah. Ke tempat yang lain-lain tidak diperbolehkan. Misalnya kita mendatangi kota A, negeri C dengan maksud untuk beribadah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena selain Mekah dan Madinah tidak punya keutamaan. Karena yang dikatakan tanah haram itu cuma dua, Mekah dan Madinah. Ya, kita akan mendatangi tanah haram, tanah yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim adalah orang yang menjadi perantara, diperintahkan oleh Allah untuk mengharamkan kota Mekah, menjadikan kota Mekah itu kota haram. Kemudian Nabi mengatakan,
wa ana haramtu al-Madinah, dan saya ditugaskan oleh Allah untuk mengharamkan atau menjadikan kota Madinah sebagai kota haram. Jadi kita akan mendatangi dua kota suci. Dua kota suci adalah dua kota yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh Nabi. Bahkan nanti saya akan kasih, nanti insya Allah di Madinah saya akan kasih pelajaran penentuan Masjid Nabawi pun bukan kehendak Nabi. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah itu nanti akan saya ulang, ketika Nabi sampai di Madinah itu bukan Nabi yang pilih untuk bangun Nabawi misalkan di tempat yang hari ini. Itu bukan pilihan Nabi, tapi itu ketentuannya Allah. Allah yang menentukan di situ Nabawi dibangun Masjid Nabawi. Dan seterusnya insya Allah kita akan mengambil pelajaran yang sangat banyak di kota Nabi insya Allah. Begitu kita sampai di kota Madinah. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, karena kita akan mendatangi Madinah terlebih dahulu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innal imana la ya'ruzu ilal Madinah. Iman itu akan kembali ke Madinah. Kata para ulama, hukum asal orang yang berada di kota Madinah itu akan tenang, karena situasinya seperti bahasanya, kalau kita boleh bahasakan, kota orang-orang yang beriman, kota orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla dzikruhu. Kata Nabi SAW, iman itu akan kembali kepada kota Madinah sebagaimana ular itu akan kembali kepada sarangnya ketika dia keluar. Disebutkan oleh para ulama, orang Madinah itu kalau keluar dari Madinah, misalkan penduduk Madinah yang soleh atau solehah, ketika mereka keluar dari Madinah itu mereka nggak betah, kecuali mereka ingin buru-buru pulang ke Madinah, karena memang kota Madinah adalah kota yang dikembalikan iman di kota itu. Oleh karena itu nanti kita akan merasakan kenyamanan ada di kota Madinah, karena melihat perlombaan fastabiqul khairat tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kota yang akan kita datangi. Tentunya apa? Kita sama-sama sudah mempelajari, semakin besar pahala yang akan diraih oleh seseorang, tentu akan semakin sulit untuk menggapainya. Kita perlu kesulitan, kita dari mulai misalnya keberangkatan mundur ya, kemudian nunggu di sini, kemudian dan seterusnya. Tapi ingat, apa yang kita lakukan tidak mungkin pernah sia-sia, pasti ada hitungannya. Oleh karena itu pertahankan keikhlasannya mendatangi kota Mekah dan Madinah. Membutuhkan perjuangan. Kita harus capek, ngantuk dan seterusnya. Sebagaimana saya pernah bilang pada manasik, kita bukan sedang mau pulang kampung. Artinya kita maksimalkan apa yang kita mampu dari tenaga kita dan seterusnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah taala tetap memberikan keikhlasan untuk kita sebelum kita berangkat ke kota Madinah. Sebelum kita berangkat ke kota Madinah, benar-benar kita mengikhlaskan hati kita, kita siap terima apapun yang akan terjadi dalam perjalanan sampai kita pulang lagi ke Indonesia. Yakinilah apapun yang terjadi itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan uji kita. Yang Allah akan uji kita di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk tetap ikhlas, untuk tetap mengharapkan perjalanan kita ke sana hanya untuk beribadah pada Allah. Ada satu faidah yang Nabi sebutkan, Nabi sebutkan panjang. Kata Nabi SAW, kata beliau, siapa yang keluar dari rumahnya untuk berumrah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk berumrah, sebagaimana kita meniatkan untuk umrah atau kepala kambing, Pak Bitoyo? Omerik, umrah apa kepala kambing? Umrah. Ini kepala kambing itu bonus ya.